hidup. Tidaklah, ma itu bisa juga diartikan tidak apa-apa. Al-hayatu ad-dunya, kehidupan di dunia. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu, tidak ada apa-apanya kehidupan dunia itu illa kecuali apa di dalamnya? Laibun. Apa artinya laibun? Permainan. Ya, permainan. Walahun, Gurau. senda gurau, bercanda. Ya. Jadi tidaklah kehidupan yang ada di dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu, waladdarul dan dar itu biasa diartikan kampung. Ya, al-akhirah, akhirat. Kenapa Allah menggunakan kata dar? Ya, kalau biasa pondok pesantren biasa menggunakan darul ulum, darus salam, itu diterjemahkan kampung semuanya. Seperti saya nyantri di Gontor, itu namanya darus salam, kampung damai. Ya, walad darul. Istilahnya kalau kampung kita orang yang tinggal di sini, contoh di Makassar, kita masing-masing punya kampung halaman. Taruh saya kampung halamannya di Sopeng, jadi bahkan lahir di Sopeng, tapi besarnya di sini, ya sampai berkeluarga di sini. Tapi selalu ada kerinduan itu pulang ke kampung. Ya, selalu ada, pasti ada perasaan nyaman. Berikan gambaran kita selalu dirindukan oleh kampung halaman tadi akhirat. Kenapa? Karena dulu Nabiullah Adam alaihissalam wassalam dan ibunda nenek kita Sayyidatul Hawa itu dulunya tinggal di situ, di kampung akhirat. Kemudian disuruh pergi merantau ke dunia. Ya, diamanahkan untuk pergi, bahkan dalam Al-Quran diturunkan ke bumi. Jadi walad darul akhirah dan kampung, pakai kata di situ pakai ada huruf lam, wala dan la, dan itu huruf menekankan. Betul-betul itu kampung akhirat khairun, lebih baik daripada yang saat ini kita tempati dunia. Lillazina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, dunia ini saja yang betul-betul kayak tomo mati kalau di dunia. Ya, seperti itu. Afala taqilun, tidakkah kamu menggunakan otak kita untuk berpikir bahwasanya betul-betul itu kampung akhiratlah yang paling baik. Tetapi kita tidak boleh menafikan dunia, tidak boleh menghindari dunia, tidak boleh kita tidak menjalankan kehidupan yang dunia dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ada banyak menjadi alasan, tidak usah terlalu bekerja. Dunia jini, ini kalimat yang ini kurang bagus. Dunia jini. Walaupun ada kalimat yang seperti ini, bahwasanya tidaklah hanya kehidupan dunia ini kecuali di dalamnya ada permainan dan senda gurau. Ini maksud sebenarnya untuk menguatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan terlalu bersedih ketika menghadapi kehidupan dunia. Ya, ketika ada kehilangan sesuatu, maka cukuplah kita menyampaikan kepada Allah, Inna lillah, semuanya milik Allah. Ya, padahal Nabi sudah jelaskan di dalam hadis qudsiynya yang diterjemahkan seperti ini. Kalau ada yang hilang bagi orang beriman, maka Allah akan ganti. Kalau ada yang kurang bagi orang yang beriman dan takwa, maka Allah akan tambah. Itu hadis qudsi itu. Kalau ada yang merasa tersakiti, malah Allah akan obati bagi orang yang beriman dan takwa. Amin ya Allah. Itu semua. Kalau Allah pada saat kalau kita pada saat itu yang merasa kekurangan, malah Allah akan berikan tambahan. Bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Bertakwa di sini yang pernah saya sampaikan betul-betul berserah diri kepada Allah, betul-betul melaksanakan ibadah ini semata-mata hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
Capek kita. Capek sekali ketika berharap kepada manusia. Capek sekali ketika berharap kepada manusia. Karena kita ini sama-sama makhluk, sama-sama yang diciptakan oleh Allah SWT, memiliki juga keterbatasan. Ya, makanya pun ketika kita berharap kepada manusia, harapan tertinggi kita itu kepada Allah. Ya Allah, harapan saya hanya tertinggi kepada. Ya, kalau orang pun itu tidak datang membantu, maka Allah yang takdirkan tidak datang itu. Nah, seperti itu. Jadi ini gambaran ayat ini mengajarkan supaya kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan dunia. Nah, ini hikmahnya. Sungguh-sungguh menjalani kehidupan dunia untuk kita bawa bekal terbaik untuk pulang ke kampung akhirat kita. Ya, jangan harap dapat surga di akhirat kalau Anda tidak mendapatkan surga di dunia. Jangan harap kita menjadi penduduk surga di akhirat, kita tidak pernah menjadikan diri kita penduduk surga di dunia. Apa itu? Penduduk surga itu senantiasa bahagia, senantiasa mendoakan orang lain. Ketika berjumpa, mukanya itu selalu senyum, mukanya itu selalu memberikan semangat kepada itu penduduk surga. Jangan harap kita menjadi penduduk surga di akhirat, kita tidak berhasil menjadi penduduk surga di dunia. Ini gambaran ayatnya. Belajarlah menjadi orang-orang penduduk surga yang beredar di dunia. Sedikit-sedikit doakan orang lain, sedikit-sedikit kalau ketemu orang, selalu itu yang perasaan yang bahagia. Kalaupun ada pikiran tak yang suuzon atau pikiran macam-macam kepada orang itu, saudara kita atau siapapun itu, langsung tepis dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu waswasnya syaitan, waswasnya syaitan. Guru kita Pak yang balik waktu Jumat kemarin mengajarkan, makanya saya berusaha untuk tidak tinggalkan doa yang diulang 3 kali setiap pagi dan petang. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Diulang 3 kali, kemudian disempurnakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini doa, ini zikir, ini wirid, amal yang diajarkan Rasulullah umatnya untuk tiap pagi sore, tiap pagi dan petang. Tidak boleh tinggalkan, supaya kita memang tidak tergelincir dari berbagai macam gangguan, apalagi was-was yang ada dalam diri kita. Sembarang pikiran tak kepada orang lain, sembarang perasaan tak kepada orang lain. Padahal kehidupan dunia ini Allah sudah setting bagaimana ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang sakit. Ada episode-episode seperti film itu, hari ini episodenya kita menangis, sebentar episodenya ketawa lagi, sebentar kekeringan, sebentar lagi kedinginan, sebentar lagi banjir. Itu episode kehidupan itu. Nah, kita ibadah di sini, saya saat ini berada di bawah miniatur Ka'bah. Ya, sama juga Tuhan saya nanti kalau nanti di umrah ketemu dengan Baitullah, sama juga Allah di sana dengan sini sama semua, karena memang Allah cuma satu. Tidak ada bedanya. Jangan sampai kita mau beribadah nanti di Baitullah umrah, pas di sini tidak mau. Nanti di sana sama saja. Jadi apa yang kita sering lakukan ibadah terbaik di daerah kita, bahwa ketika umrah sama seperti itu. Kenapa bedanya di sana? Karena memang energinya itu, kalau kita lihat energi luar biasa besarnya, karena semuanya fokus beribadah. Karena memang ada tempat yang memang Allah sudah berkahi pada saat itu. Bayangkan di tanah suci Mekah itu ganjaran pahalanya itu 100.000 kali lipat daripada selain di tempat ini. Ya, sedekah 20.000 di Mekah nilainya sama dengan 2 miliar di Indonesia. Bayangkan, karena 100.000 kali lipat, 20.000 kita sedekah di Mekah, nilainya 2 miliar di Indonesia. Karena 100.000. Maka itu orang lomba-lomba sedekah ketika di tanah suci Mekah. Seperti itu, masya Allah, luar biasa. Berdoa insya Allah semoga kita bisa nanti lagi dipanggil, diundang, karena kita tamunya Allah. Tidak tahu siapa yang menjadi tamunya. Semoga kami juga saat ini, kami baru proses perjalanan sebentar, insya Allah doakan kami sehingga kita bisa selamat dan kembali juga pulang dengan selamat dan menjadi umrah yang makbul. Terima kasih.